Sempet saya ngerasa kok lancar-lancar gini ya, saya jadi takut. Jadi sempet takut jangan-jangan ini bahasa wong Jawa dilulu ya, dilulu atau bahasa ininya apa, istidrot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Yulianto. Saat ini saya berusaha di bidang pemasaran online. Saya mulai usaha dari tahun 2010, kurang lebih sudah 14 tahun saya berwirausaha. Awalnya saya usaha di pemasaran online hanya menjual baju muslim, busana muslim. Terus kemudian dengan berkembangnya waktu udah banyak berkembang dengan beberapa usaha yang lainnya ya, baik itu di produk rumah tangga, kosmetik, hampir mungkin kalau dihitung-hitung lebih dari 20 usaha yang sudah pernah saya jalanin. Dan mungkin sekarang sisa ya 3 atau 2 bisnis yang masih jalan. Setelah lulus kuliah, saya udah pernah bekerja sebagai profesional di 2 perusahaan. Jadi yang pertama usahanya berkantor di Surabaya. Terus kemudian setelah itu saya masuk di salah satu BUMN konstruksi yang ada di Indonesia. Di sana kurang lebih saya sekitar 7 tahun. Jadi mulai pernah bertugas di Surabaya, di Jakarta, Jogja, Solo, dan yang terakhir di Manado. Ketika saya berada di tempat kerja yang lama itu, saya merasa ada yang kurang pas dengan prinsip saya ya, termasuk ada beberapa hal ya, salah satunya juga yang membuat saya berat itu jauh dari keluarga. Jadi yang terakhir saya ada di Manado, memang paling lama sih 2 bulan saya pernah nggak pulang ke rumah. Ya mungkin buat beberapa orang merasa itu nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tapi ya balik lagi, ini adalah pilihan hidup gitu kan. Saya memilih untuk lebih dekat sama keluarga, karena saya nggak mau ketika memang posisi saya bagus, jabatan saya bagus, karir saya naik, tapi saya dengan keluarga nggak deket. Saya nggak tahu gimana perkembangan anak-anak saya gitu. Akhirnya saya ngerasa ya bismillah, saya mau berusaha aja di Surabaya gitu, yang tempat ini dekat sama keluarga. Kalau dari keluarga sendiri, alhamdulillah nggak ada pertentangan gitu ya, nggak ada yang untuk menghalangi. Kenapa keluar gitu kan, posisinya udah bagus, jabatannya udah bagus, atau penghasilannya juga udah bagus gitu. Alhamdulillah nggak ada yang menghalangi. Jadi memang keputusan udah diserahkan sama saya dan istri gitu kan. Yang penting udah mantep. Alhamdulillah orang tua mendukung. Ya memang kalau dari
teman-teman ya, rata-rata kalau dari teman-teman yang di perusahaan banyak yang menyayangkan gitu kan. Di tahun 2010 gitu ya, anggap aja gaji juga udah menyentuh 2 digit gitu, terus posisinya juga bagus, karirnya juga bagus, banyak yang menyayangkan kenapa harus keluar gitu kan. Tapi ya balik lagi, itu adalah pilihan hidup, bukan masalah kita sebagai karyawan atau kita sebagai pengusaha ya, bukan hanya masalah itu. Jadi di mana kita bekerja itu juga pilihan mana yang mau kita jalanin. Jadi waktu saya masih bekerja itu di tahun 2010, memang awalnya yang memulai usaha adalah istri saya. Saya memulai usaha berjualan online. Waktu itu memang di tahun segitu belum populer jualan online. Awal-awal istri saya nemu majalah bekas gitu ya, terus kebetulan ada iklan salah satu merek produk baju muslim, dan di situ ada cara mendaftar sebagai agen gimana. Di situ istri saya mulai mencoba untuk berjualan, dan waktu itu pertama kali nyoba jualannya adalah di Facebook fanpage di tahun 2010. Terus kemudian seiring berjalan waktu, saya usaha, saya hanya mengarahkan. Jadi ya kalau mau usaha ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai usahanya itu ya akhirnya jadi kerja bakti gitu kan. Kalau di awal-awal memang hasilnya masih sedikit ya nggak apa-apa, dijalanin aja. Jadi waktu di awal itu saya udah mengajari istri saya untuk selalu melakukan pencatatan. Jadi dari bulan ke bulan itu biar ketahuan berapa sih omsetnya, berapa sih keuntungannya gitu. Dan dari situ saya yang evaluasi per bulannya itu. Alhamdulillah dari awal berjalan itu pertumbuhannya baik ya. 6 bulan pertama itu kelihatan bagus. Terus kemudian juga saya melihat potensinya di tahun segitu belum banyak orang yang melakukan penjualan secara online. Saya melihat, oh ini potensi bagus ini. Akhirnya masih sambil jalan. Jadi kalau pagi saya kerja sampai malam itu saya jarang pulang maghrib atau jam waktu pulang saya langsung pulang, itu jarang. Jadi biasanya saya masih bantu istri saya pas malamnya itu kerja di kantor gitu ya. Itu saya bantu buat nyupport jualannya istri saya. Memang nggak secara langsung karena istri saya di Surabaya, saya adanya di luar kota. Alhamdulillah karena usahanya memang online ya, jadi saya bisa bantu dari manapun. Terus kemudian tahun 2011 akhirnya saya memutuskan untuk resign karena saya ngerasa oh ini potensial ini ya, meskipun kalau dilihat dari pendapatan ya mungkin nggak ada seperempatnya dari saya setiap bulan dapat gitu ya. Tapi ya saya ngerasa kalau memang itu jalan saya, kalau itu nanti kita jalanin dengan tekun, insya Allah ya kalau memang udah rezekinya segitu ya Allah akan kasih segitu dengan cara apapun. Titik balik, memang perpindahan pekerjaan saya itu salah satu titik balik duniawi saya. Di sisi yang lain saya merasa juga ada titik balik yang nggak kalah luar biasanya. Jadi alhamdulillah di tahun 2011
ya dari hasil usaha sama tabungan dari dulu waktu masih bekerja di perusahaan, saya punya tabungan lah, saya punya tabungan ya memang nggak banyak gitu kan tabungannya, tapi alhamdulillah saya ngerasa bahwa kayaknya ini cukup untuk pendaftaran biaya haji gitu kan. Karena waktu itu saya juga melihat tahun 2011 daftar itu kemungkinan akan berangkat di tahun 2019, masih lama. Jadi saya mikir ya kurangnya urusan nanti lah, insya Allah pasti ada lah, masih 8 tahun ya, kurang lebih 8 tahun, insya Allah pasti masih akan dikasih lah gitu kan. Terus sempat kejadian yang saya rasa ya agak lucu itu waktu saya daftar di Kemenak gitu kan, saya datang terus kemudian saya di tukang fotokopi ketemu sama orang, "Loh Mas, daftar haji ya?" "Daftarin siapa?" "Daftar sendiri Mas, buat saya sendiri gitu. "Wah, sogeh sampean Mas." "Ya enggak sebenarnya Pak, uang saya cuma ini cuma cukup buat daftar haji itu Mas. Saya belum punya apa-apa, artinya rumah ya saya belum punya, mobil saya ya nggak punya, bahkan sepeda motor yang saya pakai sekarang itu adalah sepeda motor bapak saya yang memang dari waktu kuliah memang saya pakai gitu kan. Ya memang motor yang masih ya lama lah tapi masih bisa dipakai. Jadi ya wis, insya Allah nanti saya yakin ada gantinya lah gitu. Dan alhamdulillah memang ya saya sih percaya sama janji Allah bahwa nanti akan diganti gitu kan. Setiap apapun yang kita gunakan di jalan Allah insya Allah pasti akan diganti. Dan itu beneran dari tahun ke tahun itu alhamdulillah udah banyak yang kembali, mungkin berlipat-lipat dari hanya saya daftar nilainya berapa gitu ya, itu udah baliknya luar biasa. Alhamdulillah dari tahun 2010 usaha saya jualan baju muslim itu bisa dibilang lancar dan naik terus selama 10 tahun. Sempet saya ngerasa kok lancar-lancar gini ya, saya jadi takut. Jadi sempet takut jangan-jangan ini bahasa wong Jawa dilulu ya, dilulu atau bahasa ininya istidrot ya. Saya sempat takut itu di tahun 2015 itu, saya takut 5 tahun jalan kok gini, orang-orang yang lain usaha rata-rata banyak hambatan gitu ya. Tapi kok usaha saya lancar terus gitu ya. Ya di sisi lain memang saya ya bersyukur, sangat bersyukur karena usahanya selalu naik. Terus kemudian saya lupa di tahun berapa ya, mungkin ya di sekitar tahun 2014, 2015 saya udah mulai mencoba usaha-usaha yang lain. Jadi di luar yang baju muslim, saya udah pernah coba jualan parfum, nggak bertahan lama, gagal. Terus kemudian saya pernah berjualan jam tangan, itu hanya jalan beberapa bulan ya, beberapa bulan bagus tuh. Terus kemudian ada perubahan model, perubahan selera pasar, langsung tutup. Terus kemudian pernah juga kosmetik, sempat jalan, habis itu tutup. Terus pernah juga di mainan anak, sempat jalan, tutup tuh. Ya memang alhamdulillah yang baju muslim itu masih terus naik gitu kan. Tapi ya saya mencoba banyak hal yang lain itu kok tutup terus gitu ya. Tapi ya namanya kita pengusaha, ya tugas kita adalah berusaha gitu. Sampai di tahun
sekitar 2016 2017 saya ketemu teman-teman yang satu frekuensi itu ya, terus bahasanya ngulik suatu formula berjualan gitu. Alhamdulillah di ketemuan jalan sampai mungkin dalam tempo 1 tahun 2 tahun itu pertumbuhannya sangat eksponensial. Jadi penghasilannya sebulan itu melebihi dari usaha yang udah saya jalanin bertahun-tahun gitu ya. Mungkin dalam sebulan ya sama-sama itu udah mungkin bisa 5 kali lipat sampai 10 kali lipat dari usaha yang sudah saya jalanin bertahun-tahun gitu. Sampai pada akhirnya ketemu pandemi itu bisnis saya yang tumbuhnya cepat itu ternyata jatuhnya juga cepat. Jadi di sekitar tahun 2020 2021 ya, pandemi di tahun 2020, akhir tahun 2020 itu usaha saya yang satunya itu udah terseok-seok gitu kan. Sempat saya ngalamin 1 tahun bahkan hampir 2 tahun minus, bahkan sampai usaha saya yang baju muslim nggak bisa itu nutupin kerugiannya untuk usaha saya yang satunya. Jadi selama 2 tahun itu kalau dihitung secara global itu minus. Di situ saya juga karena pas posisinya pandemi, saya nggak tega untuk langsung ngurangin pegawai. Ya alhamdulillah masih ada tabungan dari hasil yang kemarin itu, dan saya ngerasa masih ada hak-haknya anak-anak yang di situ gitu kan, yang harus saya pakai untuk bertahan. Meskipun ya di tengah perjalanan saya tawarkan ke pegawai-pegawai siapa saja yang udah ngerasa nggak mampu untuk terus berjuang di sini dengan kondisi yang seperti ini, ya monggo silakan untuk keluar gitu. Terus kemudian setelah kurang lebih 2 tahun berjalan itu akhirnya ya namanya minus ya nggak akan bertahan ya, maksudnya makan tabungan mau berapa gitu kan. Akhirnya saya udah mulai melakukan pengurangan pegawai yang notabene memang mereka nggak produktif, atau bisa dibilang mereka nggak semangat untuk ngejar lagi gitu. Jadi saya hanya menyisakan yang masih mau bertahan di sini, yang masih mau berjuang di sini, dan itu pun siapa yang dikeluarkan juga bukan keputusan dari saya, tapi keputusan udah dari teman-teman ya, dari tim. Sampai akhirnya tersisa mungkin separuh dari pegawai yang sebelumnya. Saat ini usaha saya yang masih berjalan ada 2 macam. Satunya di bisnis retail, online shop retail ya. Jadi yang busana muslim juga masih jalan. Alhamdulillah produk-produk rumah tangga juga jalan untuk yang retail. Dan ada satu lagi bisnis baru yang saat ini lagi bertumbuh, yaitu di jasa hospitality. Pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin baru mulai usaha atau mungkin udah beberapa kali berusaha tapi gagal ya. Saran saya jangan menyerah ya, jangan menyerah. Karena orang-orang yang sukses itu juga pasti nggak hanya sekali mereka berusaha terus langsung
sukses gitu ya. Jadi pasti juga mereka akan mengalami hambatan, mereka ngalamin banyak cobaan bermacam-macam ya, meskipun ada yang dari awal sampai akhir itu satu usaha itu aja, tapi bukan berarti tanpa kendala ya, atau mungkin udah berganti-ganti usaha gitu sampai di satu titik, satu momen dia dapat usaha yang jalan ya, yang berkembang itu. Jadi pesan saya ya tetap istiqomah, terus disiplin, jangan menyerah, jangan putus asa. Terus yang nggak kalah penting adalah selalu melakukan pencatatan ya, karena kita berwirausaha, selalu lakukan pencatatan biar kita tahu sebenarnya bisnis kita itu bertumbuh apa tidak, bisnis kita itu rugi apa enggak. Kalau memang bisnis kita rugi ya kita evaluasi, kira-kira mau dilanjutkan apa mau diganti ya. Jadi kegagalan itu bukan finish ya, bisa jadi malah kegagalan itu start kita untuk dapat yang terbaik, karena kita nggak tahu dari jalan mana rezeki kita akan datang, kapan dan seberapa banyak. Terima kasih, dan semoga Allah selalu menuntun kita ke jalan yang diridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.